Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Engkau sukacita kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami, benteng kehidupan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan untuk hidup kami, memuji memuliakan-Mu selalu Tuhan. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita telah sampai kepada Mazmur 146. Ada 10 ayat, saya baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hidup manusia ada batasnya. Berapapun besar kekuasaannya, berapapun besar kejayaan dan kekayaannya, pada akhirnya akan sampai pada satu titik di mana semuanya itu tidak dapat dipertahankan atau juga dibanggakan. Persis seperti kata pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 4 yang kita baca tadi. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga
lenyaplah maksud-maksudnya. Karena hidup manusia itu terbatas, apakah dia seorang raja, bangsawan, penguasa? Pemazmur menyerukan kepada kita di ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Maksud dari keseluruhannya adalah bahwa firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita menyadari bahwa sebagai manusia kemampuan kita itu terbatas, siapapun kita. Karena itu kita tidak boleh sombong. Dan juga firman Tuhan juga mengajak kepada kita berhenti mempercayakan diri kepada siapa saja, mengandalkan manusia, apakah dia berkuasa, punya jabatan, pangkat, itu semuanya ada batasnya. Bahkan juga hasil daripada ilmu pengetahuan, kecerdasan otak manusia, komputer, ya filosofi, agama-agama, semuanya hanya sarana kehidupan bagi kita orang percaya. Tidak boleh kita mengandalkan itu. Tentu bukan berarti bahwa hal itu semua tidak penting. Hal itu semua penting. Orang yang berkuasa penting, ilmu teknologi penting, ya agama-agama dan filosofi, filsafat itu penting. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan itu, bahkan terutama untuk keselamatan kita. Sebab semua hal itu tidak dapat menjamin keselamatan kita. Sebab semuanya itu akan berakhir. Hanya Tuhan dan firman-Nya. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita harus mempertahankan kepercayaan kita. Dengan kata lain, kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh hidup kita. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan oleh pemazmur disebut orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat hidup mereka bermakna dan tidak berakhir dengan sia-sia. Bukan berarti mereka tidak akan mati, sakit, kecewa, atau tidak pernah mengalami kegagalan. Kenyataan-kenyataan itu dapat saja terjadi pada orang-orang yang percaya juga. Namun demikian, akhir hidup mereka akan berbeda dengan orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu dan lenyap, seperti Yesaya pasal 40 ayat 6-8 mengatakan. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang percaya, digambarkan seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati namun tumbuh kembali dan menghasilkan buah yang banyak. Seperti diumpamakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Orang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama akan mengalami akhir hidupnya. Tetapi yang satu berakhir dengan sia-sia, lenyap. Sebaliknya, orang percaya berakhir dengan penuh makna. Ia berbuah-buah dan terus berkembang. Jadi, bersandar kepada Tuhan. Dialah penguasa atas dunia ini dan segala isinya. Dialah penolong kita, saudara. Dialah penopang dan perlindungan orang-orang lemah. Dialah Raja. Ya, karena itu seperti pemazmur, biarlah kita juga berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, memasuki minggu yang baru hari ini. Kami bersyukur karena kami mengawali dalam kebenaran firman-Mu yang menuntun kepada kami, memberi makna kepada kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Di dalam-Mu hidup kami berarti. Bukan saja berarti hidup kami terus dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan, sampai hidup kekal di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam kehidupan kami.
Pimpin kami menjalani hidup kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Cara khusus berdoa, Tuhan, hari ini untuk memohonkan keselamatan, kesehatan bagi umat Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami. Tapi bila ada yang sakit, Tuhan, jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Engkau menjadi pengharapan bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Oleh berkat-berkat-Mu, oleh kesehatan yang Kau beri, biarlah umat Tuhan makin giat dalam ibadah mereka dan dapat bekerja, berkreasi, menghasilkan yang terbaik, berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian Kau memberkati usaha pekerjaan tangan dari setiap umat-Mu, atas kesehatan yang Engkau beri, kreativitas dan karya yang dinyatakan melalui usaha pekerjaan mereka. Berkati penghidupan kami, keluarga kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.